staf ahli seperti Bapak Presiden Jokowi kan punya staf ahli milenial. Nah, saya juga ada staf khusus. Nah, kalau Sobat Segar memang penasaran, ya. Halo para Sobat Segar, waduh ketemu kembali dengan kami konten Seminari Garom. Kali ini tidak hanya 2 orang tapi saya ditemani oleh 4 orang. Wis. Wah, kayak bos. 4 orang semua. Enggak, tapi kita akan bahas hal yang berbeda, teman-teman. Dulu seksi AP ya kan. Sekarang seksi pengairan. Nah, tapi sebelum itu saya kenalkan dulu nih. Ini ada 4 orang berasal dari paroki yang berbeda-beda. Ada Dimas yang memiliki pakai baju yang sama dengan saya. Ini dari Katedral Agung Jakarta ya, Tim? Oh enggak, salah. Salah deh. Apa terus? Ya, perkenalkan nama saya Dimas Kusuma, saya berasal dari Paroki Rasul Barnabas Pamulang, Uskupan Agung Jakarta. Nah, bener kan? Uskupan Agung Jakarta. Iya. Terus ini, terus ada Jo, kamu dari mana Jo? Ya, nama saya Michael Jo dari Kelsapa, Pelayaran Santa Peran Maria, Uskupan Surabaya. Terus yang ketiga ada Elois. Ya, perkenalkan nama saya Elois Setiawan. Saya berasal dari Paroki Santo Stefanus Surabaya, Uskupan Surabaya. Lalu yang di pojok kanan, pojok kiri itu ada Jopan. Ya, perkenalkan nama saya Yovan. Saya berasal dari Paroki Santo Vincentius Apaulo, Uskupan Surabaya. Oh iya, ini 4 orang yang terlihat maco maskulin. Ini sanggup untuk menggoda kaum bawah. Ya oke. Nah ini kan dulu seksi AV, sekarang seksi pengairan. Nah kira-kira ini kan para ahli semua. Maksudnya dia yang jadi seksi pengairan, teman-teman. Kita tanya akan sedikit kepo dikit tentang seksi pengairan ini, boleh Mas ya? Boleh. Kira-kira nih seksi pengairan ini apa sih? Agak absurd gitu. Pengairan berjalan. Ya, seksi pengairan. Sebetulnya seksi pengairan nggak ada penjelasan formal khususnya. Jadi secara resminya itu nggak ada. Tidak ada. Tapi kami bertugas untuk mengawasi, mengkoordinir segala hal yang menyangkut tentang kamar mandi, juga tempat mencuci. Ya intinya yang berbau dengan cuci mencuci seperti itu. Juga ada got gitu mas. Got seminari itu kami yang mengurusi. Ya saluran air seperti itu. Jadi dari tugas sebetulnya tidak ada penjelasan khusus, hanya itu tugas-tugas yang biasanya kami lakukan setiap jam kerja. Oh, berarti kaitannya dengan irigasi tuh, Irigasi. Atau mungkin ada tambahan lagi dari mas kantor? Gak ada. Oh, saya punya staf ahli seperti Bapak Presiden Jokowi kan punya staf ahli milenial. Nah, saya juga ada staf khusus. Nah, kalau Sobat Segar memang penasaran, ya yang paling terakhir ini staf khusus saya. Dia yang biasa Intel, seperti Intel saya. Kan tadi udah perkenalan Yovan. Mungkin ada tambahan lagi tentang perairan. Ya, perairan ini misalnya ada masalah-masalah seperti keran bocor atau pokoknya keran nyedrong itu menjadi apa ya, bisa dibilang trending di seminari. Keran nyedrong itu Ada itu trending. ada. Gimana ceritanya? Jadi banyak dari teman-teman sobat-sobat seminaris itu melaporkan kepada saya kalau kerannya ada yang nyetrum. Jadi pas nyuci nyetrum itu. Kamu pernah kesetrum? Oh, saya sendiri pernah, sering. Gimana? Ada kayak denyut-denyut? Oh, ada denyut-denyut. Sampai saya kaget mungkin. Shock gitu ya? Shock. Gitu. Oke, ini Udah cukup puas dari staf ahli. udah. Kau sekolah di mana? Dulu alumni. Oh, dulu saya alumni SMPK Santo Vincentius Surabaya. Jangan
pendamping dari SMPK 1 Vincentius Surabaya. Nanti bisa cek sekolahnya bagus ya mungkin. Tapi ini membuahkan hasil yang sangat-sangat maju. Pasti enggak dong. Iya. Boleh. Lalu ini kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua, Mas. Oke. Nah, kira-kira kan sudah jelaskan definisinya seksi pengayaran. Nah, ini tugasnya seksi pengayaran selain mengurusi hal tentang air mengair gitu. Apa sih? Ya, tadi saya sudah menjelaskan selaku mungkin presiden atau dirut di sisi perairan, juga ada staf khusus saya sekarang. Biasanya juga KPK, DPR itu punya namanya juru bicara. Juru bicara. Dan saya akan memperkenalkan juru bicara saya. Tadi udah diperkenalkan, tapi secara jabatan itu Eloy Setiawan selaku juru bicara dari sisi perairan. Silakan. Tugas-tugas yang tambahan. Ya, tugas dari seksi perairan sendiri itu adalah ya untuk seminaris yang lupa untuk mematikan air. Ya, kami dari seksi perairan selalu sweeping, ya istilahnya berkeliling saat selesai jam mandi. Itu kan biasanya dari para seminaris kan ada yang lupa untuk mematikan air. Nah, dari situ tugas kami untuk mematikan air itu sendiri. Terus apa lagi kira-kira, Mas? Selain mematikan air atau mungkin ada jemuran-jemuran. Kan biasanya kan jemur nih. Itu jemuran gimana ya? Jemurnya itu di seminar ini disebutnya perairan. Nah, perairan itu adalah wilayah kami, tempat kami berkuasa. Jadi situ kami juga bekerja. Kami harus menjaga di mana perairan itu senantiasa bersih. Biasanya kan karena seminar ini hijau, jadi daun-daunnya itu banyak yang jatuh ke perairan-perairan itu. Nah, itu semuanya kami yang bersihkan. Supaya apa? Supaya para seminaris itu bisa menjemur dengan kebersihan yang ada. Itu, Mas. Tapi maaf sebelumnya saya lupa memperkenalkan sebutannya tadi ini selaku staf khusus juru bicara adalah sekretariat dari sisi. Ya. Jadi kami juga membuat rancangan program dan puji Tuhan bagaimana program sampai bulan Mei lancar jalan. Program apa nih? Program yang pertama itu Wino. Program itu kami gunakan saat yang seperti dikatakan jubir kami, Elois, berkeliling saat pagi. Kami mencari para seminaris yang lupa mematikan keran. Nah, kami di sini juga diajari berhemat. Oleh karena itu, ketika keran ada yang menyala, tugas kami mematikan supaya kerannya itu nggak amber. Amber itu maksudnya tumpah. Luber. Bukan lumer. Terus apa lagi? Yang kedua itu Rabu Resik. Saya mohon staf khusus silakan menjelaskan. Rabu Resik ini kan di seminari ada beberapa kamar mandi, dan beberapa kamar mandi itu terdapat lorong. Setiap hari Rabu kami mengorbankan jam tidur siang kami. Jam tidur siang kami untuk mengosek agar para seminaris bisa nyaman. Ya. Jadi dua program itu Wino dan Rabu Resik berjalan dari awal jabatan kami hingga akhir menjelang akhir. Tentunya ya enggak cukup. Tapi secara keseluruhan Apa itu memang sebuah alur kehidupan. Ada gagal, ada keberhasilan. Nah, ini setelah kita bahas tugas-tugasnya ini, kira-kira ada peristiwa yang menarik nggak kira-kira dari pekerjaan seksi pengayaran? Atau mungkin suka dukanya gitu? Kalau dari saya singkat aja sih, ya suka duka pasti ada. Awalnya itu adalah tantangan. Itu adalah tantangan baru buat saya, khususnya secara pribadi, untuk berani kotor, untuk berani membersihkan lebih, memberikan pelayanan lebih. Itu sih. Jadi yang para Ya, Staf khusus. dari kalau misalnya dari saya dijadikan seksi perairan ini berguna juga bagi kehidupan saya, Mas.
saya di rumah itu nggak pernah namanya mengosek. Jadi kamar mandi kotor itu ya, yang ngosek itu orang tua saya. Tapi sekarang di sini saya jadikan seksi perairan, dijadikan untuk teladan bagi para seminaris supaya kamar mandi itu bersih. Ya itu saya akhirnya mengosek kamar mandi nggak bersih. Itu. Makanya saya sangat bersyukur saya bisa jadi seksi perairan yang mengubah hidup saya, pola hidup saya yang lama menjadi yang seperti yang sekarang. Ini kita bicara. Ya kalau dari saya suka dukanya, yang kalau duka kita kan sebagai seksi perairan tidak hanya mengurusi kamar mandi tapi kan juga got-got selokan. Jadi kita setiap minggu, hari minggu itu kan ada jam kerja. Kita semua membersihkan lorong itu kan pas lorong got itu kan pastinya kan ya agak harum, pasti bau. Ya dari situ dukanya. Nah yang sukanya kita semua bisa bekerja bersama, itu yang membuat saya bisa bersemangat saat bekerja. Staf khusus. Ya untuk sukanya mungkin di pekerjaan yang berat, mungkin membersihkan hal-hal yang mengenai kotoran atau noda. Mungkin sebagian orang merasa jorok atau apa, tapi dengan kebersamaan kami mampu melakukan pekerjaan itu dengan senang hati sehingga berat menjadi ringan. Ini berkat kerjasama seksi pengeran. Iya. Saling melengkapi. Quotes dari Bapak staf khusus. Nah ini berarti ngurusi juga ini ya, got gitu ya? Iya, Ngurusi got itu. bau-bau. Semerbak itu dulu lagi. Oke, apa? Fun fact buat teman-teman, seksi perairan adalah salah satu jabatan fungsionaris dengan anggota yang paling banyak, dengan keputusan dari Perpres dari animator Domus. Kita jadi ada 6 sekarang. Jadi dulu itu hanya 3. Satu seminari ada berapa wilayah? 3 wilayah. Ada 3 wilayah dan 3 orang itu dulu, tapi sekarang 3 wilayah 6 orang. Ya, jadi wilayah 1 2, wilayah 2 2, wilayah 3 3. Jadi ya banyak paling banyak. Berarti anggotanya 6. Ada 6 anggota. Ya. Nanti ini kurang 2 ya? Kurang 1. Kurang 1 nyamar di sini. Saya bingung sebetulnya. Saya bingung. Mau saya tanya balik tapi nanti Anda semua bingung. Oke, nggak apa ya itu. Si itu dia bekerja seperti itu. Oke, para sobat sekar, itu tadi kisah-kisah menarik dari seksi pengeran dan juga definisinya apa, tugas-tugasnya, lalu suka-duka dari seksi pengeran, kursi got, bau, wah tapi habis itu ya, sikat habis supaya, makanya saya tertarik dengan seksi pengeran ini, gotnya bersih-bersih sekarang. Itu berkat kerja seksi pengeran. Lalu, nah ini untuk para sobat-sobat di luar, ini kira-kira ada pesan atau yang menarik untuk warga atau untuk orang-orang di sini? Kalau dari saya, berani kotor aja teman-teman. Apalagi untuk kalian yang masih muda dan masih punya banyak pengalaman, berani kotor adalah salah satu bentuk totalitas dari apa yang kalian kerjakan. Itu aja. Kalau dari saya apa ya? Jalani dan Mungkin jubir dulu. ini jubir Saya sebelum Pikiran apa? Salah Sekretariat itu memang biasanya tugasnya Kerjanya banyak ya? Itu buat stres. Tapi kalau juru bicara kenapa bisa aja? saya sama seperti yang dikatakan oleh kakak Dimas, ya berani kotor itu seperti OMK yang berani berkreasi di luar. Ya kan kita dulu seminari kan jarang ngosek. Nah, setelah masuk seminari kita ya berburu-buru untuk ngosek. Nah, jadinya untuk OMK berani berkreasi. Staf khusus? Ya, dari saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sudah diberikan atau mungkin jabatan dan lain-lain. Seperti kami ini, sesi pengairan, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kami tidak
lalai atau salah mempergunakan. Lalu dari Tarian. Karena saya hari ini sedikit pusing, jadi sama saja lah. Ya sama, pokoknya bagi di luar sana anak muda, terlebih kita para cowok ya, biasanya melihat apa-apa itu jijik. Jangan gitu loh. Kita harus membersihkan semuanya, karena kita juga dewasa, kita akan menjadi panutan, menjadi contoh. Jadi buat kalian semua orang muda, jangan lihat-lihat apa-apa jijik, ngeliat apa-apa jijik. Kalau misalnya memang jijik, bersihkan biar itu semua rapi dan terlihat mata lebih indah. Nah, gitu. Jadi kalau ini kebersihan pangkal iman. Ya betul ya. Seperti pepatah dari mana? Itu sejarah tidak ditemukan siapa. Langsung ada yang ngomong. Langsung gitu Iya. Tereksplisit. Iya, tapi bagus itu. Bagus. Bagus itu slogannya. Nah ini quotes terakhir dari Siksiap. Sisi Pangeran. Saya gabung sama Siksiap. Sebentar lagi Mas juga sama dong sama. Iya. Si- Oke, para Soskar, itu tadi kisah dari menarik ya, kisah menarik dari Seksi Pangeran. Bagaimana? Bagus-bagus. Ini membawa perkembangan sendiri bagi kami. Maksudnya para saudara Seksi Pangeran ini terlihat perkembangan yang cukup signifikan. Juga dari sekretariat yang dulunya apa? Jarang Jarang hormati, sekarang lebih sering hormati. Sampai tapaknya ini apa? Tekelnya ada semua. Jangan ini guyon dari saya. Lalu itu saja dari Seksi Pangeran. Nah, mungkin para sobat sekar masih penasaran dengan kami Seksi Pangeran. Maksudnya para mas-mas ini kami terus bisa tulis di komen bahwa komen apa saja sih kekepuan para subscriber tentang Seksi Pangeran. Tulis di komen, ketik, send, oke langsung kita. Jika banyak kami akan membuatkan part kedua dari Seksi Pangeran. Lalu jangan lupa para subscriber like video ini jika berguna, share ke teman-teman supaya teman-teman tahu Seksi Pangeran itu apa sih. Nah, terus di dalamnya seminar itu apa aja. Lalu jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya di sebelah subscribe. Ya, oke. Itu dari kami Seminar Garam. Terima kasih. Dadah. Dadah.